Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas maupun di rumah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Upa Fitriani, NIM 2021 di 040 sebagai moderator dan presentator kami. Saya Mary Kristiana, nomor NIM 2021-12041 sebagai presentator kedua. Saya Anissa Adriani, NIM 2021-12042 sebagai presentator ketiga. Saya Anameli Hatunikma, nomor NIM 2021-12043 sebagai presentator keempat. Saya Salsa Yusnia Zumroh dengan NIM 2021-12044 sebagai presentator yang kelima. Saya Florence Eza Utarisna, NIM 2021-12046 sebagai presentator keenam. Commute. Kami akan mempresentasikan PPT kami mata kuliah ekonomi pengantar. Istilah ekonomi berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos berarti aturan, peraturan, dan manajemen. Secara garis besar, ekonomi artinya aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai aktivitas atau perilaku manusia sosial berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang maupun jasa. Ada pula tujuan dari ilmu ekonomi, yaitu untuk memastikan keputusan yang dapat diambil dan merupakan yang paling rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu yang sangat terbatas serta kemampuan untuk mengolahnya, yaitu sumber daya tadi. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi yang pertama, mengenali kebutuhan manusia. Kita sebagai makhluk sosial memiliki ambisi dan kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari kebutuhan primer dalam kehidupan yaitu sandang dan pangan. Yang kedua, mempelajari cara pemenuhan kebutuhan. Karena di sini kita akan mempelajari cara memenuhi kebutuhan manusia, mereka bisa memilih untuk bekerja agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, memahami hubungan peristiwa perekonomian. Perekonomian akan berkembang pada tiap waktunya, maka dari itu kita bisa melakukan hal baru dalam dunia perekonomian. Yang keempat, meningkatkan kemajuan ekonomi. Ilmu ekonomi tidak hanya menguntungkan untuk skala kecil saja, tetapi dapat untuk skala nasional dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva. Kepada Deva, saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu ekonomi yang kelima ada memahami dasar perilaku ekonomi. Dasar perilaku ekonomi itu sendiri mempelajari tentang kegiatan jual beli di pasar ataupun aktivitas di perbankan, di mana perilaku ekonomi adalah bentuk tukar-menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam, ada mempelajari kebijakan ekonomi, di mana tujuan utama dasar dari kebijakan ekonomi ini sendiri adalah memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan beberapa bentuk kebijakan. Yang ketujuh, ada mengetahui isu internasional. Keuntungan mempelajari ilmu ekonomi adalah mengetahui berita-berita dari luar maupun dari dalam. Dengan mengetahui isu internasional akan membantu dalam memahami permasalahan internasional.
di mana masalah ekonomi internasional dapat memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tapi di sini kita bahas yang ekonomi mikro dulu. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro ini dalam skala kecil membahas tentang pilihan dari individu maupun kelompok bisnis, beserta interaksi para pelaku ekonomi di pasar. Nah, apa saja ruang lingkup ekonomi mikro? Yang pertama, ada interaksi di pasar barang. Pasar itu merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk dapat melakukan kegiatan jual-beli. Yang kedua, ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan yang maksimal dan pembeli menginginkan kualitas dan harga produk yang minimal. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka. Yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sini, penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara, konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, ada teori nilai guna. Teori nilai guna ini mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Anissa. Yang kelima, struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. 6. Elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. 7. Industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang, produk, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. 8. Pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Kita bisa dilanjutkan untuk tujuan ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro. Tujuannya itu untuk membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang, maupun jasa. Teori ekonomi mikro. Teori ada 4. Yang pertama, teori harga. Teori harga menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-penawar hingga tercapainya suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. 2.
kedua, teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Selanjutnya, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Anda. Teori ekonomi mikro yang ketiga adalah teori distribusi. Teori distribusi adalah upaya untuk menjelaskan pembagian pendapatan nasional antara pemilik faktor produksi, lahan, tenaga, kerja, dan modal. Pelaksanaan distribusi juga bertujuan untuk saling memberi manfaat dan juga menguntungkan masing-masing pihak. Teori distribusi juga sebagai aktivitas penyaluran produksi dari produsen kepada konsumen akhir melalui saluran distribusi. Yang keempat, teori konsumsi. Teori konsumsi dalam ekonomi mikro lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan permintaan akan barang dan jasa timbul karena adanya keinginan atau dalam bahasa Inggrisnya want dan kebutuhan atau need oleh konsumen. Kegiatan menggunakan barang dan jasa dihasilkan oleh produsen atau kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakan ekonomi mikro ada dua. Yang pertama, kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah bisa juga disebut sebagai harga minimum, yaitu merupakan kebijakan penetapan harga eceran terendah atas suatu barang. Harga minimum atau harga yang terendah tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan produsen rugi. Kebijakan harga dasar untuk mempertahankan produsen agar tetap melakukan produksi. Kebijakan harga terendah memiliki tujuan yaitu untuk melindungi produsen. Kedua, kebijakan harga tertinggi atau bisa juga harga maksimum, yaitu kebijakan penetapan harga eceran tertinggi atas suatu barang. Harga tertinggi itu tidak dapat dilampaui. Ini disebabkan oleh setidaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen. Apabila konsumen berjumlah banyak dan lemah, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan maksimum. Kebijakan harga tertinggi tujuannya yaitu untuk melindungi konsumen. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi mikro. Manfaat ekonomi mikro adalah berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Ekonomi mikro dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Contohnya yaitu tren produk. Dengan adanya ekonomi mikro juga akan membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu mengetahui perputaran produk. Manfaatnya juga manfaat selanjutnya itu dapat merumuskan masalah ekonomi, memeriksa syarat kemakmuran perekonomian, alat pengatur manajemen, dan mempelajari bagaimana mendistribusikan barang dan jasa. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian presentasi berikut akan disampaikan oleh Salsa. Aktivitas unit-unit ekonomi yang dikaji dalam ekonomi mikro itu sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi, dan sebagai produsen. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa, mulai dari produsen sampai pada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk
Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Untuk metode-metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Yang kedua, metode induktif. Metode induktif yaitu metode ekonomi yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data, informasi yang ada dalam realitas. Yang ketiga, metode matematika. Metode matematika yaitu metode ekonomi yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal matematis. Yang terakhir, metode statistik. Metode statistik yaitu metode ekonomi dalam memecahkan masalah dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Corak analisis ilmu ekonomi. Corak analisis ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif. Apa yang dimaksud ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan dengan masalah ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi itu memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Tugas dari teori ekonomi ini tersendiri yaitu memberikan abstraksi dari kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan biasa disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Tugas dari ekonomi terapan ini sendiri yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Flo. Atau Flo, saya persilakan. Kasih. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi mikro yang ada di Indonesia. Yang pertama ada harga dasar yang secara nggak langsung saat terjadi lonjakan harga dari harga normal itu berarti terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Terjadinya peningkatan harga di pasaran tentu saja akan memberikan dampak pada konsumen dan terhadap sistem perekonomian secara nasional. Peran serta pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja sangat besar. Salah satu upayanya yaitu pemerintah menentukan harga dasar yang bertujuan untuk menstabilkan harga agar para petani tidak mengalami kerugian serta konsumen juga tidak merasa dirugikan oleh harga. Dan yang kedua ada kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebutuhan akan BBM. Ketika harga BBM naik, tentu konsumenlah yang akan merasakan dampaknya. Tidak hanya konsumen, tapi juga para pengusaha hingga angkutan umum, taksi, serta ojek online juga akan terkena dampaknya. Tentu dampak ini akan mengaruhi sektor pendapatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lainnya pun muncul, misalnya terjadi kenaikan tarif bagi alat transportasi secara sepihak. Lalu berdampak lagi pada penumpang dan masih banyak lagi. Masalah ekonomi mikro juga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Misalnya di pasar ada orang yang menguasai pasar, justru menghambat semangat mereka untuk melakukan eksplorasi jualan mereka, karena sudah dikuasai oleh pihak tertentu. Seperti yang kalian tahu bahwa monopoli itu salah satu aktivitas yang sering mempermainkan harga, tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Selanjutnya adalah masalah distribusi. Nah, ini adalah masalah yang paling umum.
Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya. Selanjutnya, Masalah ada harga yang tinggi monopoli. akibat distribusi yang panjang. Kayak misalnya kita beli paket di aplikasi belanja online, awalnya emang murah, tapi dilihat dari proses pengiriman dan biaya kirim, itu memakan biaya yang besar, sehingga jatuh harga per item juga akan mahal. Salah satu caranya untuk mengatasi masalah ini itu memperpendek jalur distribusi agar beban harga perjalanan tidak terlalu mahal. Tapi ya solusi ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang besar. Selanjutnya adalah masalah birokrasi. Permasalahan ini dirasakan UKM atau UMKM karena ribetnya jalur birokrasi. Dengan alasan masalah banyaknya syarat yang harus dipenuhi, ditambah lagi biaya untuk memenuhi proposal. Belum lagi di Indonesia terkenal dengan birokrasi yang belibet dan memakan banyak waktu yang lama. Selanjutnya adalah masalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu sebagai sarana untuk memperlancar banyak aspek, mulai dari aspek wisata, kelancaran distribusi barang dan jasa untuk dijual kembali, dan masih banyak lagi. Sebenarnya sih nggak jauh beda dari masalah birokrasi. Permasalahan infrastruktur pun juga sama. Tapi semenjak pemerintahan Presiden Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur jauh lebih baik dan lebih cepat daripada periode yang sebelumnya. Sehingga jika dilihat dari segi usaha kecil sampai wisata, ini banyak yang menarik perhatian. Selanjutnya adalah pembangunan listrik yang tidak merata. Banyak beberapa titik yang tidak dapat menikmati akses pembangkit listrik, sehingga penerangan di sana masih tradisional. Tentu ini akan menghambat dan akan mempengaruhi juga dari akses telekomunikasi yang mengandalkan listrik dan sinyal. Hal ini berdampak pada kurangnya update informasi. Selanjutnya ada pembebasan lahan. Masalah ini sering terjadi di sengketa atau konflik antara pengembang dan warga setempat. Belum lagi diperparah dengan maklar tanah yang mengutamakan keuntungan dan kepentingan pribadi. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan ekonomi mikro yang ada di Indonesia. 8 itu tadi hanya sebagian kecil dari permasalahan ekonomi mikro. Kalau dijelasin lagi akan lebih panjang. Jadi sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, demikian hasil presentasi kita pada hari ini terkait ekonomi pengantar. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana individu menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu hasil dari sumber daya untuk kegiatan industri, distribusi, serta konsumsi yaitu barang dan jasa. Kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi biasanya terjadi di pasar yang biasa diinteraksikan kepada penjual dan konsumen. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.